Halo semuanya, tahukah kamu, setiap hari masih banyak perempuan yang kehilangan nyawanya akibat kanker serviks dan kanker ovarium. Padahal keduanya masih bisa dicegah loh, bahkan sebelum menjadi kanker. Kanker serviks ini terjadi di leher rahim, hampir semua kasusnya berkaitan dengan infeksi human papillomavirus loh. HPV itu ditularkan melalui kontak seksual. Nah, kanker serviks ini tidak terjadi semalam, dia butuh bertahun-tahun lamanya sampai menjadi yang namanya lesi prakanker sampai akhirnya menjadi sel kanker. Kanker serviks yang sudah berkembang itu ditandai dengan adanya gejala perdarahan di luar menstruasi, perdarahan setelah berhubungan seks, keputihan yang berbau dan bercampur darah, serta nyeri panggul. Untuk itu, deteksi dini sangat penting. Bagaimana cara melakukannya? Deteksi dini dianjurkan untuk perempuan berusia 21 tahun sampai 29 tahun terutama yang sudah aktif berhubungan seks. Kamu bisa melakukannya dengan pap smear setiap 3 tahun sekali. Kalau sudah menginjak 30 tahun bisa dilakukan pap smear atau ada yang namanya tes HPV DNA. Dia itu intervalnya lebih panjang 5 tahun sekali dan bisa dilakukan ada yang namanya co-casting. Ini tentunya lebih baik ya. Intinya keduanya itu tes. Nah, jika sudah berumur 65 tahun, screening dinyatakan sehat, itu juga bisa berhenti untuk melakukan tes. Untuk pencegahan paling efektif pada kanker serviks bisa dilakukan yang namanya vaksin HPV, bisa melakukan screening rutin, menghindari rokok, dan menerapkan perilaku seksual yang lebih aman. Kalau kanker ovarium itu berbeda ya dengan kanker serviks. Kanker ovarium atau kita sebut kanker indung telur itu sama sekali tidak disebabkan oleh virus HPV, tapi dia itu lebih kompleks penyebabnya seperti riwayat keluarga, faktor usia, atau gen mutasi lainnya. Nah, biasanya gejala kanker ovarium ini sering dianggap biasa loh. Biasanya gejalanya itu seperti haid tidak teratur, sering berkemih, menopause dini, atau bahkan ada rasa tidak nyaman di bagian perut, perut kembung, dan sering mual juga. Sedangkan untuk kanker ovarium sampai saat ini belum ada pemeriksaan screening yang direkomendasikan untuk perempuan tanpa gejala dan beresiko rata-rata. Untuk itu, jika mengalami keluhan yang menetap selama 1 minggu, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk kanker ovarium belum ada cara yang dapat mencegah dari berbagai kasus. Namun dengan pola hidup sehat, mengetahui riwayat keluarga, dan tidak mengabaikan gejala yang menetap, itu bisa menentukan penyakit lebih dini. Lalu bagaimana kalau sudah terdiagnosis? Jangan panik, jangan menunda pengobatan ya. Dokter akan menentukan terapi sesuai dengan stadium penyakitnya. Contohnya bisa melakukan operasi, kemoterapi, radioterapi, itu ditentukan sesuai kebutuhan. Semakin cepat penanganan, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan juga. Yuk teman-teman, jangan takut melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, mengenali gejala sejak dini, dan melakukan deteksi dini agar semakin banyak perempuan yang peduli terhadap kesehatan reproduksi.